menemui bapak-bapak ini audiensi di ruang Banggar DPRD Kabupaten Bangkalan. Jadi poin yang ditanyakan, yang dianggap kami belum tuntas dan yang perlu konfirmasi, yang pertama, teman-teman ini merasa ada ketidakadilan pada orang-orang yang dikarantina. Tidak adilnya, ada yang bisa pulang oleh karena ada rekom atau surat permohonan dari kepala puskesmas ataupun kepala dinas kesehatan. Tetapi ketika teman-teman ini juga mau ngurus hal yang sama, ya kira-kira begitu. Siap, ya. Ternyata selain tidak ditemui oleh kepala dinas, tetapi kepala dinas tadi saya minta untuk berbicara tadi di ruangan Banggar. Mereka merasa tidak pernah menandatangani dan tidak punya kewenangan untuk merekomendasi itu. Karena yang punya kewenangan adalah provinsi. Itu terkait pulang atau tidaknya. Kemudian yang kedua, saya melihat dan saya menangkap di sini manajemen yang dipakai tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Karena setiap hari atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali, mestinya orang-orang ini kan harus diswab atau dites. Ya, kami tidak perlu bahasa yang lain, dites. Hasil yang positif tetap di sini. Kemudian hasil yang negatif mestinya disuruh pulang sambil isolasi mandiri. Kan itu kira-kira. Ternyata hasil kami bincang-bincang dengan bapak-bapak tadi, itu di sini harus menunggu 10 hari atau 14 hari baru bisa pulang, karena kalau OTG tidak bergejala berarti orang tersebut sudah dianggap tidak akan menularkan, kira-kira begitu. Maka kami berharap harus dilakukan tes setiap 2 atau 3 hari sekali untuk menentukan bahwa orang itu masih positif atau tidak. Ini yang mungkin 2 hal yang terpenting. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah fasilitas ini banyak dikeluhkan. Fasilitasnya harus diperbaiki. Tidak perlu kami masuk, tapi dari banyak informasi ini fasilitasnya mulai dari MCK-nya, mulai dari kamar tidurnya, tolong dimanusiakan. Dan yang paling terakhir adalah harus punya sisi kemanusiaan kebijakan ini, baik kebijakan provinsi maupun kebijakan kabupaten. Jika ada orang yang sangat emergensi, misalnya mau menjenguk orang tuanya karena penyakit yang sangat parah, barangkali jika ada yang tanggung jawab untuk berpakaian APD, ya, dengan dijemput ambulan misalnya untuk sekedar menemui orang tuanya, barangkali ini harus ada kebijakan karena ini menyangkut kemanusiaan. Ya, itu yang barangkali kalau tidak perlu ditulis berarti sudah bisa dipahami. Tolong yang bertanggung jawab dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah sidak dari Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan, Bapak Nur Hasan. Izin Bapak, jadi tadi saya sudah Dia secara langsung mendatangi tempat pos karantina BPWS Tanian Suramadu, Jembatan Suramadu, sisi Madura. Di karantina asrama haji. Jadi beliau yang bisa menjawab semua yang Bapak tanyakan tadi. Pada intinya kami di sini membantu masyarakat Bangkalan dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang memang sampai sini masih merajalela khususnya di Indonesia. Memang di hari pertama, saya juga ada di hari pertama, masih kesalmotek. Kesalmotek ini bukan masalah pasien dengan petugas, masih belum bisa, itu saya mesti bilang tadi, orang yang terjaring dia tidak siap untuk melaksanakan karantina, jadi mintanya saya harus pulang karena saya tidak ada gejala, tidak ada apa-apa. Jadi kemarin yang dipulangkan itu pertama orang yang bukan dari Kabupaten Bangkalan, hasil rekomendasi dari
dinas terkaitnya, dinas kesehatannya kabupaten lain, contohnya di Sampang sama di Pamekasan. Ya. Kalau di Bangkalan memang difokuskan di BPWS dengan di Balai Diklat. Itu. Yang kedua, sebetulnya bukan pulang ke rumah tapi diisolasi di fasilitas kesehatan wilayahnya. Itu. Yang selanjutnya mengenai fasilitas sudah kami sampaikan Sebentar, sebelum ke fasilitas, apakah selama ini sudah pernah ada orang yang mengajukan atas dasar rekomendasi dari Puskesmas atau gugus tugas Kabupaten Bangkalan untuk bisa dipulangkan? Apakah ada surat seperti itu? kemarin yang sempat rame saya waktu itu ada rekomendasi dari Pak Camat. Ada babisannya Pak Ois tadi, itu tidak kita pulangkan karena memang sampai ya sempat ya kita menyadari lah namanya keluarganya yang dirawat, sampai sempat rame ya kita persuasif Pak ini tidak bisa karena memang khusus Bangkalan difokuskan di sini sama di Balai Diklat Sebelum negatif hasil tesnya. ya. Nah, kemarin juga kita minta pendapat, minta masukan ini gimana kalau yang sudah 10 hari lebih itu dari dokter konsultan, dokter Erwin ya, bisa namanya pulang KIS setelah perawatan 10 hari. Bapak Muhari, boleh saya bertanya sedikit aja? Ya. Tadi kami beserta teman-teman DKR mengadakan audiensi yang kebetulan diterima langsung oleh Ketua Komisi D Bapak Nur Hasan tadi ya. Salah satu yang perlu kami pertanyakan dan tadi juga sempat saya tanyakan berhubung waktunya sangat pendek dengan jam Jumatan terpaksa tidak bisa dikupas secara tuntas ya. Ini Pak, terkait permohonan request untuk keluarga yang mengajukan isolasi mandiri, apakah ini ada prosedur khusus atau memang sudah ada prosedur yang sudah prosedural dari pihak baik yang di sini ataupun dari instansi lain yang bertanggung jawab di area sini, Pak? Gini, Pak. Jadi kami coba menjawab. Jadi itu sudah kami laporkan ke dinas provinsi dan saya sampaikan juga ke keluarga pasien. Silakan komunikasi dengan dinkes setempat. Nanti dinkes setempat akan komunikasi dengan dinas provinsi. Apabila diizinkan ya kita buatkan rekomendasi apa untuk dipulangkan. Tapi kalau tidak ya kami tidak berani. Begini Pak, bukannya kita menyanggah dari pernyataannya jenengan ya. Kemarin waktu ada kesepakatan antara Bapak Eri Cahyadi juga Bupati Bangkalan hadir, Bu Hovifah, juga waktu itu Pangdam dan juga Kapolda itu mengadakan pertemuan. Setelah itu Bapak Eri menyatakan bahkan di depan para pengunjuk rasa untuk urusan Bangkalan diserahkan kepada Bangkalan. Surabaya tidak ingin ikut campur masalah urusan yang ada di Bangkalan. Terkait juga hal ini, BPWS ini otomatis kan ini juga menjadi kewenangan pemerintah sini untuk menghandle-nya Pak. Gimana Pak menurut sampean Pak? Kok bisa harus pakai jalur ke sana lagi gitu loh maksud Pak? Mohon izin Bapak, Iya. yang kesana kan bukan dinas Kabupaten Surabaya kota tapi dinas kesehatan provinsi. Provinsi kan se-Jawa Timur Pak wilayahnya dia. Benar. Memang koordinatornya dari provinsi, tapi dari provinsi sendiri sudah diserahkan kepada daerah masing-masing untuk pengelolaannya. Dan dari pihak Jawa Timur dan Surabaya sekalipun hanya diperbantukan di sini, bukan memegang kekuasaan sebagai penentu kebijakan. Gitu maksud saya, Pak. Oke. Makanya itu Bapak, kami juga di sini pelaksana di lapangan, kami juga masih menunggu perintah selanjutnya dari dinas provinsi atau dari dinas Bangkalan. Kita tinggal nunggu karena ini juga belum operasional Pak, ruangan sebelah ini masih. Pak Disalam, mohon izin, Pak Muhari ini bukan penanggung jawab. Siap. Jadi semua yang disampaikan ini perlu konfirmasi ke pimpinan. Kan itu kira-kira. Betul Pak. Jadi ada yang multi tafsir tadi yang disampaikan beliau Pak Muhari. Kalau mau pulang, kalau mau isolasi mandiri di rumah, harus koordinasi dengan dinas kabupaten atau provinsi. Itu multi tafsir. Kalau seperti itu berarti kewenangan di sini ini kalau ada rekomendasi dari dinas kabupaten bisa pulang. Kalau kan itu kira-kira. Jadi kalau ini ditanyakan katanya yang menjaga di sini kalau ada
rekom dari kabupaten bisa pulang. Benar. Ini Ketika kan, itu ya. ini kan menjadi persoalan. Sementara Pak Yoyo tadi ketika ditanya itu kewenangan provinsi. Jadi sebaiknya jangan menyampaikan hal itu. Tunggu mestinya kalau organisasi yang baik itu ada struktur yang baik, ada persyaratan. Ada manajemennya. Kalau mau izin syaratnya harus begini-begini. Satu, misalnya boleh izin jika dapat surat rekomendasi dari gugus tugas kabupaten misalnya, kalau kewenangannya kabupaten. Atau boleh pulang kalau dapat rekomendasi dari gugus provinsi misalnya. Begitu. Atau tidak boleh pulang kecuali hasilnya negatif. Atau 10 hari kalau sudah tidak bergejala secara otomatis pulang. Itu tidak timbul rasa multitafsir. Kalau sampean tolong koordinasi ke dinas terkait. Nanti dinas terkaitnya tidak ketemu, sudah dihujat. Atau waduh tidak bisa, itu tugas provinsi. Saya ini kok dilempar-lempar, kan itu. Benar, yang kami Jawabannya. rasakan memang seperti Jadi itu, Pak. jangan menjawab seperti itu. Saya nunggu petunjuk dari atasan, itu aja kan sudah selesai. Jadi mohon maaf Pak Ketua. Jadi artinya kita koordinasi sekarang ini pada dasarnya tidak ada hasilnya Pak. Iya, tidak ada. Artinya apa? Karena PIC-nya nggak ada di sini. Jadi incasnya nggak ada. Cuman menjadi substansial untuk dicatat Bapak-Bapak. Nah, kita di Bangkalan ini pirantinya juga sudah lengkap. Itu yang pertama. Artinya untuk isolasi misalnya mandiri pun itu kita sudah siap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Misalnya dengan puskesmas dan gugus tugas yang ada di kecamatan maupun di desa. Karena di desa pun itu sudah sekarang ini di beberapa desa sudah dilengkapi juga dengan rumah tangguh. Nah, artinya apa? Pertanyaan pertama itu memungkinkan atau tidak untuk isolasi mandiri dicabut dari BPWS ini. Itu yang pertama. Yang kedua, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan isolasi mandiri. Itu saja Pak poinnya Pak. Nah, terkait yang ketiga yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di BPWS ini, agar lebih dimaksimalkan sehingga akhirnya mereka yang masih bersedia untuk diisolasi di sini, mereka juga tidak komplain dan tidak keberatan. Karena apa? Di medsos juga sudah tersebar luas Pak. Sangat parah lah gitu loh. Jadi kurang manusiawi lah, tidak memadai gitu loh Pak. Nah, jadi poin kita datang ke sini Pak, cuma 2 itu saja Pak. Memungkinkan atau tidak untuk isolasi mandiri, nah, syaratnya apa saja gitu Pak. Nah, gitu Pak ya. Tolong disampaikan karena gini Pak, kita bicara panjang lebar kalau bukan incasnya percuma Pak. Nah, gitu loh. Jadi bukan mengambil kebijakan. ini yang pertama Pak. Yang kedua, tolong kalau ada pihak-pihak lain yang ke sini Pak, jangan memberikan jawaban ambigu Pak. Sampaikan saja seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi. Saya akan berkoordinasi dengan atasan karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab atau untuk memberikan kebijakan. Selesai Pak. Agar kemarin sudah 2 kali saya lihat Pak bentrok di sini Pak. Nah, jadi berkonfrontir kayak gini nih sudah 2 kali. Terus Nah, gitu. ini saya tanya ke ibu, berapa kali dites orang yang diisolasi? Atau berapa hari sekali? Tiap hari ada mobil PCR ya Pak ya. Tiap hari? Izin Bapak yang mungkin yang Ibu ini bingung, Bu Ati bingung, berapa kali untuk dia dites PCR? Enggak, bukan berapa kali, berapa hari sekali? Ya, selama sebelum 10 hari itu berapa? Karena kalau hasil tes PCR-nya 2 hari sudah negatif kan sudah persiapan untuk pulang. Kalau sarana ini tidak ada, saya nanti akan bicarakan. Ini dites apa tidak? Karena katanya Pak Muhari tadi, iya kan tidak dites. Jadi kan tadi itu memang ada Hanya nunggu 10 hari atau 14 hari kalau tidak bergejala bisa pulang kan itu hasil KIE-nya. Berarti kan tidak dites kan? Tiap hari dites Pak, tiap hari ada mobil PCR yang kesini, labnya dari Sutomo. Cuman kan gini, ada yang sampai 10 hari itu hasilnya masih negatif terus. Nah ini ya maaf. Sudah di karantina di sini 10 hari tapi hasilnya masih positif terus. Nah ini kita dapat KIE untuk pulang tapi lapor ke puskesmas. Jadi nanti dapat pengawasan pemantauan kesehatan. Oh, berarti meskipun negatif positif terus, tetapi kalau sudah 10 hari dan tidak bergejala dipulangkan gitu kira-kira ya. Tapi tetap lapor ke puskesmas setempat untuk 3 hari tambahan isolasi.
Tapi setiap kali dites hasilnya diumumkan nggak? Iya diumumkan Pak. Saya dapat laporan kemarin sejak masuk sampai beberapa hari tidak pernah. Kemudian saya telepon dengan salah satu petugas Pak Muhari, katanya memang tidak diumumkan kecuali yang sudah negatif katanya. Mohon Iya, maaf benar. Bapak, mohon Benar maaf begitu? Bapak. Kami bolak-balik sudah mengumumkan, mohon maaf ini, ya kita bukan pembelaan. Iya. Kita umumkan yang negatif saja kadang-kadang tidak keluar. Iya. Yang jadi kami mengumumkan sudah lebih dari 700 pasien Pak. Walaupun ada di sini, karena kami ada data yang sudah kita cetak dan kita umumkan. Iya. Ada juga Ada yang datanya, dipanggil saya untuk Iman. tes tapi nggak keluar karena takut di swab Pak. Enggak, saya itu bicara dengan petugas tapi lewat telepon. Oh gitu. Gimana? Diumumkan atau enggak? Enggak Pak, kecuali yang sudah negatif diumumkan besok pulang gitu katanya. Jadi ada waktu mau dari PCR datang misalkan dari 100 yang akan kita PCR ya Pak ya. Yang maju itu 35, jadi yang lain nggak berani di PCR gitu Pak. Takut takut positif gitu. Itu kan berarti takut untuk pulang. Lebih mencari aman ya, 10 hari. Oh, cari amannya 10 hari. Mohon maaf, cuma nanya sebentar saya dari ya. Berarti dari- sudah clear ya? belum Pak. Ini juga masalah sanitasi yang di sini. Enggak, urusan yang pulang tadi. Urusan yang pulang sementara clearnya belum juga. Apa yang Karena belum clear yang mana? Biar anu. Gini Pak. Mana yang belum clear? Di sini memang ada peraturan tertentu, tapi bagi mereka yang PCR-nya belum diketahui karena sampai 5 hari, ada yang 5 hari di sini belum dites katanya ya. Ada warga saya yang bilang begitu. Lah, itu kenapa? Kenapa sampai 5 hari PCR-nya belum dites? Saya bilang begitu, nggak tahu. Katanya masih dipanggil per hari tidak keluar. Ya kasihan kan, di sini juga karantinanya seperti itu, tidak ada treatment yang bagus untuk kategori penyakit menular sejenis COVID-19. Masa dikumpulkan tanpa sekat? Apa gitu akan memperbaik orang yang di karantina? Apa justru sebaliknya nanti? Kan gitu masalahnya. Jadi lebih baik menurut saya kalau di sini fasilitasnya tetap seperti ini, berikan prosedur yang mudah bagi kami untuk merequest keluarga kami yang ada di sini untuk bisa diisolasi mandiri, nantinya yang diawasi oleh dokter puskesmas, terserah. Dari pihak sini mau ngawasi terserah. Tentunya itu akan lebih baik bagi kesehatan keluarga kami. Ini bukan pemegang polisi, Bang. Makanya meskipun Bapak ini bukan pemegang polisinya, setidaknya nanti bisa disampaikan Pak Ketua Dewan gitu. Jadi nggak mungkin kan kalau kita mengutarakan sesuatu harus langsung ke atas, kan nggak mungkin, nggak akan ketemu, sulit. Tapi urusan pulang atau tidaknya sudah clear ya? Urusan pulang atau tidaknya, Berarti sudah tidak curiga dengan Pak Kadinkes atau saya kalau kecurigaan itu ada. Mungkin sekarang sudah diperbaiki, alhamdulillah sudah prosedurnya sudah agak baik, tapi dulunya ada. Karena dari pihak pegawai sini yang mengakui sendiri bahwasannya kalau ada rekom dari Kadinkes itu bisa keluar. Namanya kalau tidak salah Bu Retno, dan bapak itu yang hitam, saya nggak tahu namanya. Itu. Hitam Pak. Bukan, mohon maaf, itu non TNI Polri. memang awal Non TNI Polri. awal saya pernah mendengar. Itu jelas. Tadi juga bilang kalau Saya tidak mungkin bohong. Bohong itu ada undang-undangnya, Pak. Jadi mohon izin Bapak, jadi memang mungkin waktu awal-awal terbentuknya PPWS ini kita juga menyadari banyak ada juga data yang tidak terinput. Contohnya mohon Bapak yang tadi Bapak tanyakan, sudah 5 hari di sini tidak di swab. Mohon maaf kami sangkal karena kami juga manggil. Jadi contohnya gini Bapak. Tanggal 19, waktu itu semua swab ada di perbatasan, ada yang di mana di Sutomo, terus ada yang di mana lagi? Asrama haji. Untuk hasil swabnya Pak, Oh, hasil. sampai kita ngumpul 500 gini sampai saya panggilkan satu persatu, itu tidak ada yang jawab ini hasilnya. Kedua, sudah di sini overload lebih dari hampir 300. Kami pindahkan ke pojok sana 100, yang mau pindah cuma 50 orang, itu pun banyak yang mengganti. Sudah kita siapkan dia positif semua, hasil swab tanggal 19, kita pindahkan ke sana, tidak mau pindah, betah di sini. Nah, kita kan tidak bisa maksa juga karena ya untuk menjaga situasi tetap kondusif. Iya, Bapak Muhari, mohon maaf. Satu pertanyaan lagi untuk jenengan. Adakah di sini prosedur yang memang sudah prosedural untuk mengenai request permohonan isolasi mandiri? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Untuk sementara belum ada kita. Ya, sementara belum ada. Untuk sementara belum ada. Jadi mereka yang keluar di sini keluarnya cara apa?
saya mohon tanya, ini dari media, kebetulan saya termasuk ketua media pelopor Bangkalan, ingin bertanya informasi yang sebenarnya gimana caranya untuk bisa keluar dari sini. Sebagai keluarga kami ingin request umpama mengajukan isolasi mandiri, gimana caranya? Coba, masa tidak ada jalan, tidak ada cara? Saya yakin itu karena di sini bukan tahanan, Pak. Itulah masalahnya ya. Nanti gini Bapak, Ya, karena siap. kapasitas saya juga tidak bisa menjawab yang oh ini boleh, ini tidak. Mohon maaf, kami juga petugas lapangan. Nanti akan kami laporkan ke penanggung jawab sementara Dr. Lili dari Dinas Kesehatan Provinsi. Karena nanti rencana juga kita mau kumpul, mau sharing, mau dibawa kemana nih rumah sakit biasanya rumah isolasi ini. Jadi kami di sini dari khususnya kayak saya ini wakil koordinator khusus Satgas TNI yang membantu, bukan semuanya, saya hanya ngambil. Mestinya sampean hanya bisa menjawab kalau ada yang lari gitu ya. Nah, karena begini, Kalau ada yang mohon maaf tengkar Bapak, gitu. sampai saat ini ada tidak ada KTP-nya. Nah, kita kesulitannya memang kami maklumi pertama berdirinya ini, ya, Dinkes juga mungkin dari Bangkalan juga belum. Cukup kira-kira Bang? Ya, cukup tidak apa-apa. Tapi saya mohon pada kategori tertentu demi kemanusiaan, Pak ya, saya mohon kepada jenengan karena di sini jenengan termasuk ya saya anggap yang paling sepuh lah istilahnya ya. Ada jalan tikus Di mana, Pak? Di mana, Pak? di barat itu. Jalan tikus saya kira gak ada, Pak. Mungkin kalau namanya dipagal, kalau dia pengennya jelek, jalannya pasti ketemu aja Pak. Gini Pak, Pak Muhari, cuma saya ingin kebijakan jenengan dan semua yang ada di sini, petugas yang di sini, untuk kategori yang demi kemanusiaan ini, misalkan mamanya baru melahirkan, bayinya umur 2 bulan, itulah cobalah dikasih kelonggaran untuk semacam itu, Pak. Kami coba Pak. Juga PCR-nya itu belum keluar masalahnya itu. Ibunya waktu itu meninggal. Namanya siapa? Biar dia dicek. Namanya off the record demi privasi, Pak Dewan. Tapi kalau mau diurus orangnya ada, saya pertanyakan. Kalau dia mau disebut namanya saya sebut. Kalau nggak mau nanti saya yang kena tuntut. Itulah. Ini saya coba. Saya juga namanya. Itu orangnya Klebun Molangan, Pak. Klebun Pamolangan. Itu, Pak. Ya. Jadi pernah memang ada yang menanyakan ibunya meninggal waktu itu ya. Ibunya meninggal. Kami laporkan ke Dr. Lili di Dinas Provinsi. Tolong minta surat kematiannya dari wilayah. Sampai saat itu belum bisa menunjukkan surat kematian. Nah, kami kan harus gimana? Kalau kami ada petunjuk, boleh dibantu karena kami juga menyiapkan albada ambulan dengan petugas. Pak Muhari, untuk ngurus surat kematian itu butuh 2 hari. Sedangkan mereka yang dikabari keluarganya meninggal minimal ketika itu juga ingin pulang, ingin memandikan orang tuanya. Tolonglah. Itu di mana itu? Coba minta kebijakan. Gini, maksud saya mohon kalau ada peristiwa seperti itu bukan saya ini sejarah sharing. Usahakanlah pulang sebentar dikawal petugas, nanti umpama diperlukan baliklah Bapak. Kan kasihan kan? Kemarin itu ada salah satu teman saya juga meninggal dunia, orang tuanya agak sempat. Pak Dusalam, terus terang Pak Muhari ini kan bukan pengambil kebijakan. Siap Pak Dewan. Nanti kalau memang masih ada hal-hal yang dianggap belum tuntas. Siap. Kita nanti ketemu dengan Bu Lili. Siap. Pemegang kebijakan. Siap. Kalau urusan surat kematian jangan sampai 2 hari. Siap. 2 jam telepon saya selesai. Kalau urusan Bangkalan. Siap Pak Dewan. Siap. Terima kasih. Jangan sampai 2 hari. Terima kasih. Terlalu lama. Terima kasih. Ya. Siap. Yang penting orangnya jelas, tinggal tanda tangan. Siap. Terima kasih Pak. Mohon maaf. Terima kasih.